yaitu rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-111 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Sebelum rapat paripurna hari ini dibuka, pada kesempatan ini kami pada kesempatan yang baik ini menjelang cuti bersama tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2023, dengan kerendahan hati atas nama lembaga saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oleh karena itu, dengan momentum Hari Raya Kurban, mari kita meneladani kualitas pengorbanan Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang selalu menjadi inspirasi tak bertepi untuk memperbaiki diri. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya mengawali pelaksanaan rapat paripurna ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu seluruh hadirin untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya sehingga rapat paripurna ini dapat berjalan lancar dan tertib sebagaimana yang kita harapkan bersama. Berdoa mulai. Selesai. Menurut catatan daftar hadir dari seluruh anggota Dewan yang berjumlah 45 orang, telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 31 orang anggota Dewan. Dan anggota Dewan yang belum sempat hadir adalah Oktohari Dalanggo, fraksi Partai Golkar; Muhammad Kris Wartabone, izin; Feni Rosdiana Anwar; Dedi Hamsa; Ance Robot, fraksi Nasional Demokrat Amanat; Noli Yunus, fraksi Persatuan Pembangunan. Semua hadir karena Pak Usman sudah ada. Fraksi Gerindra, Suryanto Pateda; fraksi Keadilan Sejahtera, Yasin Dilo, izin; Manap Hamsa, Irwan sudah ada; fraksi Demokrat Nurani Bangsa, Guntur Talib. Perjalanan. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan ini telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD pasal 127 ayat 1 huruf B. Untuk absahnya surat acara kami tawarkan kepada saudara-saudara sekalian. Dengan demikian, maka forum hari ini dinyatakan quorum. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mohon maaf sekretariat menyodor yang salah sehingga saya putar-putar. Saya skor selama 1 menit walaupun belum dibuka. Ini yang betul. Belum dibuka, saya cabut pelan-pelan. Untuk itu, dengan memohon ridha dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-111 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 dan menyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Silakan interupsi. Saya ketuk dulu baru interupsi. Kami sekedar mengingatkan Pak Ketua. Ya. Susunan acara tadi dibacakan, belum dimintakan persetujuan. Ya. Makasih Pak Ketua. Ya, makasih. Baik, saya akan masuk untuk paripurna permintaan persetujuan. Sesuai. Setelah dibuka, baru itu acara dulu. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sesuai pasal 194 ayat 1 PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu, penyampaian Ranperda ini telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada. Selanjutnya, agar tertib jalannya acara, rapat paripurna ini kami sampaikan sunat acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan sementara kita jalani. Kedua, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. 3. Pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 sebagai berikut. 3.1. Penyampaian penjelasan Gubernur Gorontalo terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 dilanjutkan dengan penyerahan naskah Ranperda oleh PJ Gubernur kepada Ketua DPRD. 3.2. Pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. 3.3. Tanggapan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. 4. Penutup. Untuk absahnya surat acara, kami tawarkan kepada teman-teman, rekan-rekan anggota Dewan, apakah saudara-saudara setuju? Setuju. Selanjutnya acara kedua, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. Pada Sekretaris Dewan kami persilakan. Pemerintah Provinsi Gorontalo, Sekretariat Daerah Gorontalo, 16 Juni 2023, nomor 900 garing BKPG garing 1947 garing 6 Romawi garing 2023. Lampiran 1 berkas perihal penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di Gorontalo dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan dengan diterimanya laporan hasil pemeriksaan LHP atas LKPD Provinsi Gorontalo tahun 2022 dari BPK RI, maka dengan hormat kami sampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 kepada DPRD Provinsi Gorontalo. Untuk selanjutnya kiranya dapat dibahas sesuai dengan tata tertib DPRD. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan banyak terima kasih. Atas nama Gubernur Gorontalo, Penjabat Sekretaris Daerah Dr. Andus H. Syukri J. Botutihe, MSc, selesai. Terima kasih kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan surat masuk berkaitan dengan pelaksanaan rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya mari kita ikuti acara ketiga, pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022.
diawali dengan penyampaian penjelasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 oleh pejabat Gubernur Gorontalo. Untuk itu kepada pejabat Gubernur dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, yang saya hormati para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, yang saya hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, yang saya hormati PJ Sekretaris Daerah, para asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala biro, kepala kantor di lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo, undangan yang saya hormati, saya muliakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kuasanya lah sehingga kita dapat melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. Sidang Dewan yang kami muliakan, sebagaimana diketahui pada tanggal 29 Mei 2023 BPK RI telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Provinsi Gorontalo tahun 2022 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya untuk selalu memperbaiki kinerja, khususnya terkait kinerja pengelolaan keuangan daerah. Opini WTP yang kita raih juga berkat dukungan semua pihak, mulai dari legislatif, BPKP, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, semua SKPD, dan yang lebih penting lagi, dukungan dari BPK RI yang senantiasa memberikan rekomendasi perbaikan atas pengelolaan keuangan Provinsi Gorontalo. Semoga kita terus diberikan kekuatan untuk mempertahankan opini WTP serta dapat meningkatkan kualitas opini tersebut. Hasil tersebut menggambarkan secara kualitatif pengelolaan keuangan daerah tahun 2022 yang sudah dilaksanakan sesuai dengan standar prinsip-prinsip good governance sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022. Sidang Dewan yang kami muliakan, tahapan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2022 telah kita lalui bersama, yang dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, serta pelaporan APBD yang ditandai dengan adanya laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 dengan raihan opini WTP. Hari ini, tahapan pertanggungjawaban yang merupakan tahapan akhir dari tahun anggaran 2022 akan kita laksanakan, diawali dengan penyerahan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI yang terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3. Neraca, 4. Laporan operasional, 5. Laporan arus kas, 6. Laporan perubahan ekuitas, dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Hari ini saya sampaikan kepada DPRD untuk dibahas sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 menyajikan informasi pendapatan daerah, belanja daerah, surplus atau defisit, silpa, aset kewajiban, dan ekuitas. Sidang Dewan yang kami hormati, demikian yang dapat saya sampaikan dalam rangka penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Kami berharap Ranperda dapat dibahas sesuai dengan tata tertib DPRD sehingga kiranya dapat ditetapkan menjadi perda sebagai syarat penyusunan APBD perubahan tahun anggaran 2023. Saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan di Gorontalo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kerja dan karya nyata kita demi kemajuan Gorontalo. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada PJ Gubernur yang telah menyampaikan penjelasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Selanjutnya penyerahan naskah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 oleh PJ Gubernur. Air dulu, air. Ada puasa. Selanjutnya penyerahan naskah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 oleh PJ Gubernur kepada Ketua DPRD. Untuk itu, pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada Wakil Ketua yang terhormat Bapak Insinyur Haji Awaludin Pauweni. Haji Uti. Terima kasih Ketua. Pimpinan kami terima. Rapat paripurna Dewan, hadirin para undangan yang kami hormati, untuk penyerahan naskah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Kami mengundang dengan hormat Bapak Penjabat Gubernur dan Bapak Ketua DPRD untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Kami persilakan.
acara penyerahan naskah Ranperda selesai pada Bapak Penjabat Gubernur dan Bapak Ketua DPRD. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Rapat paripurna Terus pimpinan. boleh. Yang pertama Pak pimpinan rapat, tadi Pak Ketua yang memimpin sudah batuk-batuk. Lagi pula kami ini sudah lama tidak mendengarkan suaranya Pak Wakil Ketua. Kami sarankan teruskan saja Pak Wakil Ketua yang memimpin rapat. Terima kasih. Saran yang bagus sekali. Tapi karena tadi kita sudah mendengarkan, menyerahkan pimpinan ini untuk sementara. Ya, kalau saya mau, tapi kan tadi Pak Ketua sudah menyampaikan untuk sementara, jadi kita harus patuh dan taat terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Setuju? Ya, saya lanjutkan. Demikian telah kita ikuti penyerahan naskah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 oleh penjabat gubernur kepada Ketua DPRD. Untuk selanjutnya, pimpinan rapat kami serahkan kembali kepada saudara Ketua DPRD. Pimpinan kami serahkan. Terima kasih kami sampaikan pada Wakil Ketua yang istiqomah dalam membahas acara ini, dan memang benar bahwa tadi saya sampaikan sementara. Oleh sebab itu kalau saya Pak Awaludin, saya bilang sama Pak Fikram, kenapa tidak pada saat Pak Parsi itu dirubah itu interupsi sehingga beliau terus menerus. Terima kasih Pak Fikram, terima kasih Pak Awaludin. Pimpinan rapat kami terima kembali. Kepada Wakil Ketua yang telah memimpin rapat kami sampaikan terima kasih. Rapat paripurna Dewan, hadirin dan undangan yang kami hormati. Selanjutnya pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Untuk itu kami mohon kepada Ketua serta pimpinan fraksi dapat menginformasikan kepada kami nama juru bicara dan urutan usulan pembicaraan keberapa. Saya persilakan mulai dari fraksi Partai Golongan Karya. Terima kasih Pak Ketua. Fraksi Partai Golkar dengan juru bicara Pak anggota yang terhormat Pak Thomas Mopili. Minta pembicara pertama. Terima kasih. Saya persilakan fraksi Nasdem Amanat. Saya ulangi, mohon maaf. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tidak sengaja kan? Tidak sengaja. Terima kasih Pak Ketua. Juru bicara fraksi PD Perjuangan, Saudari Ibu Haja Espintuli. Terima kasih. Minta urutan kedua. Ya, makasih sudah berarti berurutan ini. Ya, makasih Pak Laude. Berikut fraksi Nasdem Amanat, juru bicara. Ya, terima kasih pimpinan fraksi Nasdem Amanah, juru bicara Yuriko Kamaru. Minta pembicara yang ketiga. Ya, makasih Pak Yuriko. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih Pak Ketua. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan juru bicara Ibu Sri Masri Sumuri. Pembicara urutan diserahkan untuk Ketua. Terima kasih. Urutan yang keempat. Makasih juru bicara SMS Sri Masri Sumuri.
Selanjutnya fraksi Partai Gerindra, saya persilakan. Terima kasih pimpinan. Untuk juru bicara fraksi Partai Gerindra Muhammad Nasir Majid, minta urutan nomor 5. Terima kasih. Makasih Pak Nasir, nomor 5. Selanjutnya fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih Ketua. Untuk fraksi Partai Sejahtera, juru bicara Irwan Mamesa meminta nomor urut sesuai alfabet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai alfabet itu harus diputuskan oleh DPP. Nah, ini berarti Bapak urutan yang ke-6. Jangan kaitkan dengan pencalonan di KPU. Terakhir, fraksi Demokrat Nurani Bangsa. Terima kasih pimpinan. Fraksi DNB juru bicaranya Erwin Ismail meminta nomor 1 pimpinan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Karena nomor 1 sudah ada, maka Pak Erwin pas pada nomor yang kosong, nomor 7. Gitu. Kan baru menonton bola toh. Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati. Selanjutnya kami mengundang pertama dari fraksi Partai Golongan Karya dengan juru bicara Pak Thomas Mopili. Dengan hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo terhadap Ramperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Yang kami hormati pejabat Gubernur Provinsi Gorontalo, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua, serta rekan-rekan anggota Dewan, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati pejabat sekretaris daerah, sekretaris dewan, para asisten, tenaga ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala biro, para pejabat eselon 3 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, yang kami hormati wartawan, media cetak, media elektronik, Bapak Ibu para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta seluruh masyarakat Gorontalo yang sedang menyaksikan, mendengarkan langsung melalui media lokal maupun mendengarkan melalui siaran radio Suara RH di mana saja berada, yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita naikkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan bagi kita semua. Semoga limpahan rahmat akan terus mengucur sampai kepada kita sekalian yang hadir di tempat ini. Amin. Bapak pejabat gubernur, hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah merupakan bentuk dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah maupun tata kelola keuangan daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh gubernur, kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu asas umum penyelenggaraan negara yakni akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menuntut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang mandat kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi atas disampaikannya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 sebagai umpan balik konsistensi daripada kepala daerah untuk memberikan kepastian tata kelola keuangan daerah pada tahun anggaran 2022 kepada DPRD sebagai representasi rakyat di daerah ini. Fraksi Partai Golkar juga tak lupa memberikan apresiasi atas diperolehnya opini tanpa pengecualian yang ke-11 kalinya yang diperoleh secara berturut-turut sejak kepemimpinan NKRI Nyata Karya Rusli Idris sampai dengan saat ini. Opini ini juga merupakan umpan balik bahwa pengelolaan keuangan oleh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun makin baik. Meskipun demikian, opini ini belum memberikan jaminan bahwa tata kelola dan penggunaan anggaran benar-benar telah dilakukan secara efektif, efisien, serta bebas dari temuan BPK. Hadirin yang kami hormati, setelah mencermati performance budget sebagaimana tertuang dalam pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022, tertuang fraksi Partai Golkar ingin mendapat penjelasan atas pernyataan dan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, fraksi Partai Golkar mempertanyakan mengapa terjadi atau terdapat perbedaan angka silpa pada saat penyampaian LKPJ dan angka silpa pada saat pertanggungjawaban APBD 2022, di mana pada LKPJ silpa berjumlah 243 miliar, sedangkan pada pertanggungjawaban APBD 2022 hanya berjumlah 228 miliar. 2. Memperhatikan angka silpa yang cukup besar, 228 miliar, fraksi Partai Golkar ingin mendapatkan tambahan penjelasan apakah jumlah silpa tersebut disumbangkan oleh terjadinya surplus pendapatan atau terjadinya penghematan atau rendahnya realisasi serapan anggaran. 3. Dalam anggaran berbasis kinerja sangat diperlukan tingginya realisasi anggaran karena hal tersebut pasti secara linier atau berbanding lurus dengan output dan benefit yang akan diperoleh. Sebab fraksi Partai Golkar sangat menyayangkan jika silpa yang besar itu berimplikasi terhadap output, outcome, dan benefit yang ditargetkan. Dan oleh sebab itu, fraksi Partai Golkar mempertanyakan benefit apa saja yang telah direncanakan dan ternyata belum dapat dicapai. 4. Dalam rencana penggunaan dana silpa tahun anggaran 2022, fraksi Partai Golkar melihat ada 118 miliar atau jumlah yang cukup besar disebut silpa mengikat. Apakah silpa yang mengikat itu bukan merupakan pekerjaan atau pembayaran pekerjaan yang tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2022?
Jika hal tersebut benar merupakan pekerjaan yang tidak dapat direalisasikan atau tidak dapat diselesaikan tahun anggaran 2022, dan apakah hal tersebut disebabkan karena kekeliruan kita dalam perencanaan atau karena kinerja kita kurang baik dalam merealisasikan program kerja masing-masing OPD. 5. Pada tahun anggaran 2022, banyak tender proyek-proyek yang sangat terlambat dimulai pekerjaannya. Bahkan pembangunan Rumah Sakit Ainun Habibie pun dengan dana 105 miliar, pinjaman dana PEN pun gagal dilaksanakan, padahal sudah ada pemenang tendernya dari BUMN PT Berantas. Dengan dalil alasan bahwa tidak cukup waktu untuk dapat melaksanakan proyek tersebut, fraksi Partai Golkar mempertanyakan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan dimulainya pekerjaan proyek-proyek tersebut. Kami mengkhawatirkan keterlambatan yang sama akan terulang lagi di tahun anggaran 2023. Sekarang sudah memasuki akhir bulan Juni, tapi pekerjaan proyek-proyek belum ada 40% yang dimulai. Kita masih berputar-putar di masalah administrasi. Fraksi Partai Golkar sangat mendukung langkah-langkah yang sedang dilaksanakan penjabat gubernur untuk menertibkan dan memperbaiki kinerja aparat, terutama aparat yang berhubungan erat dengan pekerjaan proyek-proyek. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, sebelum kami mengakhiri pandangan umum ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi yang berulang-ulang dan ucapan selamat kepada pemerintah Provinsi Gorontalo atas prestasi opini wajar tanpa pengecualian. Oleh karena opini WTP telah kita peroleh berturut-turut 11 kali. Sudah barang tentu hal ini bukan merupakan prestasi yang kecil, tetapi prestasi ini merupakan wujud nyata yang diperoleh dari dedikasi dan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari pimpinan pemerintahan di daerah ini. Fraksi kami berharap melalui penjabat gubernur dan penjabat sekretaris daerah serta seluruh pemangku kepentingan agar kiranya prestasi ini dapat dipertahankan sampai dengan akhir masa jabatan penjabat gubernur tahun 2024 nanti. Akhirnya, atas pandangan serta penyampaian tersebut di atas, fraksi Partai Golkar menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 ini untuk dibahas sesuai mekanisme di Dewan. Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hadirin sekalian yang kami muliakan, tadi Ketua Fraksi Partai Golkar mengusulkan untuk Pak Pimpinan Dewan Pak Waludin memimpin terus. Sebetulnya kalau itu sampai terjadi, kami reuni bertiga, Pak Waludin, saya anggota DPR, dan Pak penjabat gubernur ini pernah di forum yang sama DPRD Kabupaten Gorontalo bersama-sama bertemu bertiga, tetapi hari ini dalam suasana yang lain. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo 28 Juni, fraksi Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Ketua Haji Fikram AZ Salilama SIP, Sekretaris Dr. Meike Kamaru SH MH, sudah ditandatangani. Saya teringat iklan minuman Sprite. Ku tahu yang kau mau.
Demikian penyampaian pandangan umum fraksi dari Partai Golkar. Telah disampaikan juru bicara fraksi Pak Thomas Mopilih yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Sekali lagi menyampaikan terima kasih. Selanjutnya akan mengenai dari fraksi PDI Perjuangan Ibu S. Pintuli. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Pejabat Gubernur Gorontalo dan seluruh jajaran perangkat daerah Provinsi Gorontalo, yang saya hormati unsur Forkopimda, yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, rekan-rekan media, dan hadirin undangan yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan beberapa respon dan tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022, maka terlebih dahulu kami fraksi PDI Perjuangan mengajak kita semua di bulan Bung Karno ini untuk bersama kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Merdeka! Selamat untuk raihan WTP yang kedua untuk pemerintah provinsi, yang ke-11 untuk pemerintah Provinsi Gorontalo. Sebagai informasi kepada kita semua bahwa penetapan bulan Juni sebagai bulan Bung Karno adalah pertama kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni yang diambil pada pidato Bung Karno di sidang BPU PKI. Kedua, tanggal 6 Juni 1901 Bung Karno lahir, dan pada tanggal 21 Juni 1970 Bung Karno wafat. Pesan Bung Karno sebagai bapak bangsa kepada kita yaitu, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama mengawali kegiatan hari ini dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga dapat hadir di ruang rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Guna mengikuti penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat pertama terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, kita semua memiliki pandangan bahwa prinsipnya mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah. Setelah proses penyusunan rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh pemerintah pusat, penetapan menjadi APBD dan pelaksanaan APBD itu sendiri. Laporan pertanggungjawaban APBD oleh eksekutif di depan legislatif adalah bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa APBD tersebut berdampak signifikan pada masyarakat atau tidak.
Pengaruh APBD terhadap perekonomian terlihat dari meningkatnya investasi dan daya beli masyarakat, mampu menjaga kestabilan ekonomi daerah, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan dan menjaga kestabilan perekonomian negara. Mencermati arah kebijakan, anggaran dan program kegiatan yang dilaksanakan, sebagaimana laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh Bapak Pejabat Gubernur Gorontalo, maka fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara substansi menyampaikan pandangan sebagai berikut. Struktur APBD tahun anggaran 2022. Pada prinsipnya, PDI Perjuangan memahami bahwa struktur APBD pada dasarnya meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Dalam paradigma modern pengelolaan keuangan daerah, hal mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah tidak saja terletak pada sistem pengelolaan keuangan yang baik dan benar, tetapi juga apakah anggaran tersebut memberikan trickle down effect pada masyarakat. Meningkatnya PAD sebesar 115,19% sesungguhnya memberikan signal positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didorong secara simultan, periodik dan sustainable melalui APBD, sehingga pembangunan yang kita laksanakan tersebut akuntabel dan akseptabel. Yang kedua yaitu terhadap pertumbuhan ekonomi. Data makroekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1,63% dari tahun sebelumnya menjadi 4,06%, dan hal tersebut merupakan kontribusi positif sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa saat ini nilai tukar petani atau NTP kita sebesar 105,82 atau lebih besar dari 100, yang bermakna bahwa indeks harga yang diterima oleh petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayar oleh petani, sehingga petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan. Di sisi lain, secara substansi, sektor pertanian kita masih mengalami permasalahan dalam akses permodalan, ketahanan ekonomi petani, sehingga banyak petani yang menjadi penggarap di lahannya sendiri dan terbelenggu tengkulak. Demikian juga dengan alih fungsi lahan tanpa kendali. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian modern yang di beberapa daerah sudah berbasis Internet of Things, sehingga petani semakin terampil dan terdidik, efisien dalam anggaran serta efektif dalam produktivitas. Demikian juga persoalan ketersediaan dan kelangkaan pupuk yang terindikasi sudah dikuasai oleh pemodal besar, sehingga terjadi permainan harga di tingkat petani yang meresahkan dan memberatkan. Hal-hal inilah yang perlu mendapat atensi pemerintah untuk memastikan bahwa petani kita terjaga dan terlindungi haknya, aksesnya, dan masa depannya. Terhadap aspek kehutanan, kita memahami dengan baik bahwa manfaat hutan pada dasarnya selain sebagai sumber ekonomi kehidupan masyarakat, maka hutan juga sebagai penjaga sistem ekologi, sehingga hutan dapat melindungi kawasan dari bencana hidrometeorologi seperti kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, dan gelombang panas. Sampai saat ini masalah pengelolaan hutan sebagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 masih menjadi persoalan utama. Demikian juga halnya dengan persoalan deforestasi, degradasi lingkungan, dan berkurangnya biodiversitas flora dan fauna. Persoalan lain harus mendapat atensi pemerintah adalah terkait dengan pemberian konsesi hak pengelolaan hutan atau HPH dan izin hutan pertambangan. Konsep kita adalah keselarasan dan keseimbangan aspek ekonomi dengan aspek ekologi, sehingga aktivitas warga di daerah kawasan hutan dan tambang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tidak serta-merta merusak sistem ekologi dan potensi menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan.
Yang ketiga tentang sektor UMKM. Pada prinsipnya kita memiliki pemahaman bersama bahwa sektor UMKM terbukti mampu menjadi buffer ketahanan ekonomi nasional. Dengan demikian aspek penguatan permodalan, kerjasama, pemberdayaan usaha dan pemasaran menjadi hasil mendasar yang harus kita dorong bersama. Hal ini penting mengingat UMKM memberi kontribusi signifikan terhadap PDRB, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta pengurangan angka pengangguran yang turun 0,4%. Namun demikian sampai dengan saat ini UMKM kita belum bankable dan belum adaptif dengan perkembangan dunia digital. Tingginya indeks penggunaan media sosial belum berbanding lurus dengan perkembangan e-commerce, sehingga marketing dan transaksi UMKM kita dominan konvensional. 4. Tentang Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa sesungguhnya sifat urgen dan substansi sebab IPM menunjukkan dan menentukan peringkat serta level sebuah pemerintahan daerah. IPM juga merupakan ukuran kinerja pemerintah yang mempengaruhi formulasi dana alokasi umum. Saat ini indeks IPM Provinsi Gorontalo meningkat 0,81 dibanding tahun sebelumnya. Artinya secara konseptual naiknya IPM akan berakibat pada naiknya produktivitas kerja penduduk. Produktivitas yang tinggi berakibat pada peningkatnya perolehan pendapatan, dan naiknya pendapatan menyebabnya menurunnya jumlah angka kemiskinan. Dengan demikian IPM itu berbanding terbalik dengan kemiskinan. Oleh karena itu fraksi PDI Perjuangan mengajak pemerintah daerah melakukan pendalaman analisis lagi. Mengapa IPM-nya naik tapi justru penduduk miskin juga naik? Sesungguhnya analisis ini lebih kurang sama dengan data ekonomi makro yang menunjukkan indeks perbandingan terbalik antara pengangguran dan kemiskinan. Semestinya indeks pengangguran dan kemiskinan itu berbanding lurus, sehingga jika pengangguran turun maka kemiskinan kita pun turun. Ironisnya saat pengangguran kita turun 0,43% menjadi 2,58%, justru kemiskinan naik 0,1%, yaitu menjadi 15,41%. Kajian fraksi PDI Perjuangan terhadap kondisi ini menunjukkan bahwa faktor dominan penyebabnya adalah terletak pada indikator formula pengangguran yang kita gunakan selama ini, di mana tingkat pengangguran kerja selalu hanya diukur sebagai presentasi jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Artinya selama ini pengangguran menurut kita adalah seseorang yang produktif dan ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan, sementara orang-orang yang tidak berusaha mencari pekerjaan, yang tidak mendapatkan pekerjaan, tidak termasuk ke dalam kelompok pengangguran. Padahal orang-orang tidak mendapatkan pekerjaan karena tidak berusaha mencari pekerjaan itu adalah mereka yang tidak punya kemampuan daya beli, sehingga identik dengan kemiskinan. Ironisnya kenaikan angka kemiskinan kita timpakan penyebabnya ke inflasi, peningkatan harga komoditas dan kenaikan harga BBM. Fraksi PDI Perjuangan mencermati bahwa inflasi tidaklah harus dipahami karena terjadi kenaikan harga sebagai akibat ketimpangan permintaan terhadap penawaran, tetapi sesungguhnya aspek esensinya adalah rendahnya daya beli masyarakat itu sendiri yang kita biarkan menjadi urusan personal dan komunal. Padahal ini harus menjadi urusan institusi pemerintah sesuai dengan konstitusi yang kita pedomani. Daya beli masyarakat merupakan kunci untuk menjaga perekonomian Indonesia dari dampak resiko stagflasi dan ketidakpastian global. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan daya beli masyarakat agar tetap tumbuh dan tinggi. Yang kelima yaitu tentang P3K. Sangat disadari bahwa indeks pembangunan manusia sangat bergantung pada aspek tenaga kesehatan, tenaga pendidik yang berperan besar terhadap tercapainya target
dan indikator kesehatan dan pendidikan. Dan oleh karena itu, pengangkatan P3K menjadi salah satu solusi yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengisi keterbatasan aparatur sipil negara. Walaupun demikian, sampai dengan saat ini tidak sedikit kendala yang kita hadapi, sehingga pemetaan rekrutmen dan penyebaran P3K ini mengalami berbagai dinamika dan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan menghargai upaya dan komunikasi yang terus dibangun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, termasuk fasilitasi dan mediasi yang dilakukan oleh komisi-komisi di DPRD Provinsi Gorontalo. Kita tentu berharap persoalan P3K ini dapat ditangani secara prosedural, proporsional, dan profesional, sehingga tidak ada hak-hak yang terabaikan. Demikian beberapa catatan penting yang menurut fraksi PDI Perjuangan harus disampaikan dalam forum yang terhormat ini. Sebagai bagian dari rasa tanggung jawab konstitusional sebagai mitra pemerintah sekaligus sebagai wakil rakyat, marilah kita terus bersama-sama seperti kata Bung Karno, satu jari dalam kepalan, sehingga apapun kendala dan tantangan yang kita hadapi akan terasa ringan dan mudah karena kita terus bersama menghadapi dan mengatasinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, Ketua Haji Laude Haimudin, MM, Sekretaris Haji Arifin Ali. Sudah bertanda tangan. Terima kasih kami sampaikan pada juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Ibu S. Pintuli, yang telah membawakan pandangan umumnya. Selanjutnya kami mengundang pada juru bicara fraksi Nasdem Amanat, Pak Yuriko Kamaro. Kami undang dengan hormat. Pandangan umum fraksi Nasdem Amanat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Yang terhormat penjabat Gubernur Gorontalo, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Forkopimda Provinsi Gorontalo, Sekretaris Daerah dan seluruh eselon 2 Pemerintah Provinsi Gorontalo, seluruh wartawan, media dan seluruh rakyat Provinsi Gorontalo yang dapat menjangkau suara fraksi Nasdem Amanat yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, dan segala kesaksian kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Syukur atas nikmat kesehatan dan keapiatan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat di Provinsi Gorontalo. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, produk hukum terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran sebelumnya adalah merupakan agenda wajib yang diselenggarakan setiap tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, fraksi Nasdem Amanat memberikan pendapat terhadap Ramperda ini, di antaranya: 1. Bahwa dalam Ramperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022 yang terdapat pada pasal 2 laporan realisasi anggaran sebagaimana dilihat dari sisi sektor pendapatan, sektor belanja, dan pembiayaan daerah berupa penerimaan dan pengeluaran menimbulkan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa saldo kas akhir per 30 Desember tahun 2022 yakni berjumlah 228.899.743,67 rupiah. Sementara dalam lampiran angka Romawi titik 2 Ramperda pertanggungjawaban APBD ini tahun anggaran 2022 dilihat dari ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan, sisa lebih kurang pembiayaan tahun berkenaan berjumlah 228.716.327,67 rupiah. Masih terdapat perbedaan perhitungan antara saldo kas akhir per 30 Desember tahun 2022 dengan ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kedua, bahwa dari tahun ke tahun rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo terdapat sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa yang signifikan. Kita bisa melihat secara bersama-sama Ramperda tentang pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 berjumlah sisa silpanya adalah 134.277.026.084,37 rupiah. Di dalam Ramperda tahun 2022 tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 silpa di angka 235.734.656,4 rupiah. Dan di Ramperda tahun anggaran 2022 tentang pertanggungjawaban APBD silpa kita di angka 228.899.743,67 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa dari 3 tahun terakhir ini silpa yang ada di dalam APBD Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan. Olehnya, fraksi Nasdem Amanat berpendapat bahwa pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja daerah ini terlihat tidak berjalan secara efektif dan efisien. Kedua, bahwa siklus perencanaan yang lemah akan berakibat terhadap siklus penganggaran. Yang ketiga, dibutuhkan perencanaan yang efektif efisien sehingga terjadi keseimbangan antara sumber daya yakni pendapatan daerah dengan aspek belanja dan pengelolaan anggaran dalam pendapatan belanja daerah. Ketiga, bahwa perlu adanya evaluasi bersama terhadap perencanaan pembangunan yang berpihak pada penanggulangan kemiskinan daerah
dan persoalan lainnya seperti ketersediaan lapangan pekerjaan. Keempat, bahwa distribusi anggaran ke wilayah kabupaten kota harus dilaksanakan secara berkeadilan dengan mempertimbangkan aspek wilayah, jumlah penduduk, dan kebutuhan pembangunan. Kelima, bahwa fraksi Nasdem Amanat memohon dengan hormat kepada penjabat gubernur secara bersama-sama melakukan evaluasi terhadap seluruh agenda pembangunan yang memberikan asas manfaat atau outcome terhadap seluruh rakyat yang ada di Provinsi Gorontalo. Evaluasi terhadap setiap program kegiatan yang terdapat di dalamnya mata anggaran, maka seyogianya memberikan asas manfaat, bukan hanya sekedar adanya realisasi anggaran dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun berkenaan. Demikianlah pandangan fraksi Nasdem Amanah yang telah kami uraikan di atas sebagai bentuk tanggung jawab bersama di dalam rancangan peraturan ini. Olehnya fraksi Nasdem Amanat, rancangan peraturan ini dapat dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo, 26 Juni 2023. DPRD Provinsi Gorontalo, fraksi Nasdem Amanah, Yuriko Kamaru telah ditandatangani, Indriani Dunda telah ditandatangani selaku sekretaris, anggota Haji Sopyan Puhi, anggota Haja Loli Yunus, anggota Haji Adan Dambea SOS SHMA, anggota Indri Menarpa, anggota Paisa Rustam, anggota Haji Fadli Hasan STMSI, anggota Haji Ismail Alulu SE. Sekian, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan pada juru bicara fraksi Pak Yuriko Kamaru dari fraksi Nasdem Amanat yang telah membawakan pandangan umumnya. Selanjutnya kami mengundang dari fraksi P3 Ibu Sri Masri Sumuri untuk menyampaikan pemandangan umumnya. Pemandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap peran Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Gorontalo, yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang terhormat para muspida Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, yang kami hormati saudara pimpinan perguruan tinggi se-Provinsi Gorontalo, yang kami hormati para asisten, staf ahli gubernur, pejabat instansi vertikal, pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, yang kami hormati para pembuka agama dan tokoh masyarakat dan tokoh adat, yang kami hormati para wartawan, pemuda dan perguruan tinggi se-Provinsi Gorontalo, LSM, hadirin yang berbahagia, serta para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan kuasanya
maka kita pada hari ini masih memperoleh nikmat kesehatan dan batin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan insya Allah akan sampai kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, Ranperda pertanggungjawaban APBD adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan keuangan daerah dan merupakan laporan pertanggungjawaban kebijakan pembangunan tahun anggaran 2022 di Provinsi Gorontalo. Pelaksanaan tugas atau progress report ini haruslah dalam konteks berpikir yang sistematis dan normatif untuk mendapatkan persepsi yang relatif sama sebagai tolak ukur lembaga dewan di satu sisi dan eksekutif di sisi lain. Sesuai dengan amanat pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan pasal 298 Ranperdagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Kemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 298 menyatakan bahwa 1. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah anggaran berakhir. 2. Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai dimaksud pada ayat 1 memuat laporan keuangan yang meliputi 1. Laporan realisasi anggaran, 2. neraca, 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, adapun sekedar mengingat kembali menyerahkan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPJ Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP. Untuk itu, kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi kepada pemerintah Provinsi Gorontalo dan kami fraksi P3 berharap semua rekomendasi BPK terhadap temuan terkait dengan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, fraksi P3 berpendapat agar pemerintah Provinsi Gorontalo lebih memfokuskan lagi pada peningkatan ekonomi kerakyatan, melihat dana silva kurang lebih 225.815.327 rupiah bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan ekonomi baik terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Hingga dengan demikian pendapatan asli daerah merupakan multiplier dan perekonomian rakyat. Demikian pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun 2022. Akhir kata, fraksi Partai Persatuan Pembangunan menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 untuk dibahas sesuai tata tertib Dewan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo 26 Juni 2023. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Haji Faisal Ulukati SE, Sekretaris Sri Masri Sumuri sudah ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan pada juru bicara fraksi P3 Ibu Sri Masri Sumuri yang telah membawakan pemandangan umumnya.
Selanjutnya kami mengundang pada juru bicara fraksi Partai Gerindra Bapak Muhammad Nasir Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan kinerja pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Yang terhormat PJ Gubernur Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, yang kami hormati rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Forkopimda Provinsi Gorontalo, yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, yang kami hormati pimpinan OPD beserta seluruh jajaran, masyarakat Gorontalo yang kami cintai, teman-teman media yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Indonesia Raya. Setelah membaca dan mencermati terhadap materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, fraksi Partai Gerindra menilai bahwa realisasi APBD tahun anggaran 2022 sudah dilaksanakan secara maksimal. Meskipun ada beberapa hal yang mesti menjadi perhatian kita bersama. Seperti kita tahu bersama, pada tahun 2022, Provinsi Gorontalo masih masuk pada urutan kelima nasional persentase jumlah penduduk miskin. Hal ini tentu menuntut perhatian serius dari pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menentukan skala prioritas pada perencanaan penganggaran kegiatan di tahun-tahun mendatang. Kami selalu berharap agar pemerintah bisa memacu kinerja pelaksanaan program dengan maksimal agar bisa mengurangi jumlah kemiskinan di daerah yang sama-sama kita cintai. Sektor dinas sosial, fraksi Partai Gerindra melihat serapan anggarannya cukup maksimal. Menurut kami, programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kegiatan yang meliputi penanganan kesejahteraan sosial dan penurunan angka kemiskinan, termasuk juga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah agar tujuan dan target pemerintah dapat dicapai dengan maksimal, terutama pada penurunan angka kemiskinan. Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, fraksi Partai Gerindra telah mencermati dan menelaah yang tertuang dalam LKPJ Gubernur bahwa penyerapan anggaran pada sektor tersebut sudah maksimal dengan melihat capaian yang ada dari total yang ditargetkan. Dengan realisasi penyerapan tersebut, besar harapan kami agar ke depan pemerintah mampu memprioritaskan pemberdayaan terhadap UMKM dengan jumlah yang lebih besar lagi. Dan kami sadar bahwa pemberdayaan UMKM dalam jumlah yang besar akan mampu mendorong pemulihan ekonomi daerah kita tercinta. Misalnya, pemberdayaan UMKM di lokasi wisata yang sering dikunjungi wisatawan, kemudian penambahan titik lokasi pasar murah yang sebahagian wilayah belum tersentuh secara maksimal, dan terakhir, pada pengelolaan kiat ke depan lebih dimaksimalkan dalam pemanfaatan kiat itu sendiri, terlebih pada pelatihan pembuatan produk lokal berdasarkan sumber daya tersebar di Gorontalo, seperti pelatihan pengolahan cemilan yang berbahan dasar jagung. Kiat juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi sentra pembuatan kemasan bagi produk lokal dalam pendistribusian cemilan atau snack di Gorontalo maupun di luar Gorontalo. Kami ingin menyampaikan ide bahwa ke depan Gubernur dan seluruh OPD diwajibkan untuk membawa produk lokal UMKM kita saat melaksanakan kunjungan kerja ke luar daerah. Ini sebagai wujud dukungan promosi kita terhadap UMKM yang ada di Provinsi Gorontalo. Sektor kesehatan, fraksi Partai Gerindra juga melihat banyak realisasi anggaran yang terserap begitu maksimal, karena di sektor inilah yang sering dibutuhkan masyarakat kecil, karena meliputi penanganan keluhan BPJS dan JKN yang realisasinya pada tahun sebelumnya masih rendah. Namun pada tahun 2022 realisasinya tercapai secara maksimal. Untuk itu kami berharap ke depan dapat mempertahankan secara maksimal serta menjalankan program-program yang sudah direncanakan sebelumnya, mengingat banyak masyarakat miskin dan kurang mampu memerlukan kepastian jaminan kesehatan dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Dinas Pertanian,
Besar harapan kami agar pemerintah provinsi memperhatikan dengan seksama kebutuhan bibit dan pupuk yang selama ini masih banyak sekali kami temukan keluhan di wilayah dapil kami saat melaksanakan reses. Kita membutuhkan solusi atas kekurangan pupuk dan tidak kesesuaian bibit kebutuhan masyarakat. Selanjutnya terkait dengan bantuan ternak sapi, kami berharap agar pemerintah selain memberikan bantuan ternak juga memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga agar bantuan ternak tersebut bisa berkembang dan menjadikan Gorontalo sebagai lumbung ternak. Demikianlah penyampaian rekomendasi fraksi Partai Gerindra terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2022. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan ridhonya atas pengabdian kita kepada daerah, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Salam Indonesia Raya. Gorontalo 26 Juni 2023. Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Sulianto Pateda, Sekretaris Muhammad Nasir Majid sudah bertanda. Terima kasih kami sampaikan pada juru bicara fraksi Gerindra Muhammad Nasir Majid yang telah melakukan pandangan umum. Selanjutnya kami mengundang juru bicara fraksi yakni PKS Pak Irwan Mamesa. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kami hormati pejabat Gubernur Provinsi Gorontalo, yang terhormat teman-teman Perkopimda, yang kami hormati teman-teman pimpinan anggota DPR, seluruh jajaran pemerintahan yang hadir pada kesempatan siang hari ini, hadirin wal hadirat yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah. Pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan kuasanya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi pembicaraan tingkat 1 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Salawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta sahabat beliau. Semoga kita tetap istiqomah mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Sidang paripurna yang terhormat, melalui pemandangan umum, fraksi PKS mengajak kita semua untuk mendoakan 1.009 orang jamaah haji Provinsi Gorontalo yang terdiri dari jamaah dan petugas haji daerah yang terbagi dalam 2 kloter 26, 29, dan 32. Semoga menjadi haji mabrur, memberikan peningkatan spiritual, pribadi maupun sosial, kembali ke tanah air Gorontalo dalam keadaan sehat dan selamat. Kami semua di Gorontalo menitipkan doa agar daerah kita cintai ini senantiasa diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, unggul dan maju, adil pemimpinnya dan sejahtera rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga ibadah kurban yang kita persembahkan untuk Allah diterima dan manfaatnya berdampak pada masyarakat yang membutuhkan, sehingga membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat Provinsi Gorontalo. Saudara pimpinan, hadirin yang kami hormati, kehadiran pejabat Gubernur Gorontalo yang kedua pada periode ini
yang kami sebut Insinyur Ismail Pakaya ME, yang akan memimpin selama 1 tahun ke depan, akan sangat menentukan perkembangan Gorontalo hingga tahun politik 2024. Secara umum, menjaga stabilitas politik pemerintahan dan keamanan, serta mensukseskan pemilu tahun 2024 menjadi tugas utama bagi pejabat gubernur. Kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendukung sepenuhnya keberadaan pejabat gubernur beserta jajarannya untuk menuntaskan kerja-kerja pemerintah Provinsi Gorontalo agar bisa lebih baik dan fokus pada masalah prioritas seperti pengentasan kemiskinan, masalah pendidikan dan lain sebagainya. Di sisi lain, tumbuh ekspektasi tinggi dari masyarakat terhadap keberadaan pejabat gubernur agar benar-benar menunjukkan netralitas dan menjaga stabilitas menjelang puncak tahun politik 2024. Kehadiran pejabat gubernur yang dipilih bukan dari jalur politik pemilihan kepala daerah langsung oleh masyarakat tentu menjadi sebuah keuntungan tersendiri yang harus dimaksimalkan potensinya sehingga dapat memfokuskan sepenuhnya pada kerja-kerja pembangunan dan pelayanan masyarakat tanpa godaan besar penyelewengan kekuasaan untuk kepentingan politis golongan tertentu, menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana amanat pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sidang Paripurna Dewan yang terhormat, pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022 ini disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholder, masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan pemerintah pusat dalam menilai kinerja pemerintah Provinsi Gorontalo setelah menyimak dan mencermati fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo menyampaikan beberapa catatan dan masukan sebagai berikut. Pertama, berkaitan dengan realisasi PAD, mencapai angka yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan namun mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Fraksi PKS memohon penjelasan dari pejabat gubernur, begitu pula dengan retribusi daerah yang hanya mencapai 67% dari target yang ditetapkan. Persentase penduduk miskin Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dari 15,41% pada tahun 2021 menjadi 15,51% pada tahun 2022. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo masih berada di tingkat nasional. Realisasi belanja kemiskinan ekstrim pada APBD 2022 hanya 70,15%. Besar kemungkinan ada kaitannya dengan kenaikan kemiskinan. Mohon tanggapan Pak Gubernur. Terkait hal itu pula, ada fenomena yang berkembang saat ini. Kita berharap bahwa banyaknya tenaga kerja yang produktif menjadi bonus demografi buat kita. Namun kalau tidak terkelola dengan baik, ini akan menjadi bencana demografi. Kita tahu saat ini banyak sekali lulusan perguruan tinggi, namun tidak ada lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena ini merupakan tantangan tersendiri. Sebagaimana anak kembar, pengangguran dan kemiskinan itu adalah hal yang sama. Kalau dia menganggur, pasti bisa dipastikan dia akan miskin. Oleh karenanya, fraksi kami mendorong pemerintahan di bawah pimpinan Pak Pejabat Gubernur untuk tahun ini agar benar-benar memfokuskan dan memperhatikan bagaimana pengentasan pengangguran yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Fraksi PKS mengapresiasi terhadap penanganan infrastruktur pasca banjir dalam hal jembatan Pilola-Lenga Ambara. Sebagaimana tindak lanjut butuh perhatian khusus untuk diberikan pada pemeliharaan jembatan Pilola-Lenga Ambara. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan pemeliharaan rutin jembatan tersebut di ruas Jalan Pilola-Lenga Ambara, Bungalio. Pemeliharaan ini dilakukan untuk memastikan jembatan tetap berfungsi dengan baik dan aman untuk dilalui oleh kendaraan serta pejalan kaki. Ruas Jalan Bawah Meme Batu Layar juga dirasakan pentingnya karena kualitas jalan yang baik dan layak bagi kelancaran transportasi serta kemajuan daerah. Dalam menjalankan anggaran daerah, penting untuk memastikan bahwa realisasi belanja anggaran tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga menghasilkan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Memang selama ini parameter keberhasilan pemerintahan provinsi dalam menjalankan programnya diukur dari presentasi, salah satunya presentasi belanja anggaran.
Akan tetapi jangan sampai hasilnya tidak tercapai harapannya. Pemerintah Provinsi Gorontalo selalu berkomitmen untuk menjalankan belanja anggaran dengan efektif. Dalam hal ini perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mempertimbangkan prioritas yang dapat menekan angka laju kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, fraksi PKS merekomendasikan perluasan pengembangan usaha berbasis teknologi informasi. Dalam era digital seperti ini, pemanfaatan teknologi dan informasi dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peluang usaha yang lebih luas. Fraksi PKS menyerap dan mengaspirasikan peningkatan fasilitas akses jalan menuju Pinogo yang menurut data BPS terakhir jumlah masyarakat sekitar 2.069 orang. Hal ini menjadi urgen hubungannya dengan peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Pinogo, sehingga akan berdampak pada mobilitas dan kebutuhan semakin meningkat, terutama pada kondisi-kondisi emergensi seperti penanganan ibu melahirkan, orang sakit, kebutuhan mendesak dan lain sebagainya. Memperhatikan kesejahteraan masyarakat petani, fraksi PKS meminta pejabat gubernur untuk menaikkan harga terendah jagung pipilan kadar 15-17% pada kisaran 3.150 per kilogram sebagaimana yang pernah ditetapkan oleh Gubernur Padel Muhammad. Harapannya kesejahteraan petani semakin baik. Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, khususnya untuk bidang pendidikan, kami juga memberikan atensi terhadap fenomena yang baru-baru sering terjadi di daerah kita, banyaknya anak didik yang bunuh diri yang di bawah umur. Harapannya adalah ke depan harus dibangun koordinasi lintas pemerintahan daerah bagaimana menangani kasus-kasus seperti ini agar tidak terjadi lagi di Provinsi Gorontalo. Terakhir dua pertanyaan kami Pak Gubernur. Pertama, apa urgensi BUMD yang kami dengar bahwa ada pengangkatan lagi direktur yang baru? Yang kedua, ada informasi selentingan bahwa mini soccer juga gagal dilaksanakan atau mungkin ditunda. Mungkin ini baru isu, tapi ini perlu kami pertanyakan. Demikian, semoga laporan ini bermanfaat untuk menjadi analisis ke depan dalam rangka menelaah ranperda yang telah diajukan oleh pemerintah. Akhirnya, fraksi kami menerima rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun 22 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Demikian pemenangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera Irwan Mamesa yang telah memberikan pandangan umumnya. Selanjutnya terakhir kami persilakan Pak Erin dari fraksi Demokrat Amanat Demokrasi Nurani Bangsa. Erwin Ismail Ketua Fraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penjabat Gubernur Provinsi Gorontalo, para ketua dan wakil ketua serta anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang saya hormati, saya banggakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo atau yang mewakili. Yang terhormat PJ Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, yang terhormat rekan-rekan wartawan,
dan jurnalis yang sempat hadir, dan seluruh hadirin undangan yang kami hormati, serta warga masyarakat Provinsi Gorontalo yang bisa mengakses jalannya rapat paripurna hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, di mana pada hari ini Senin 26 Juni 2023 dengan rahmat dan kuasanya kita semua dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, sebagaimana diketahui bahwa Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 merupakan gambaran tentang hasil dan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo selama tahun 2022 berbasis akrual yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK. Laporan hasil pemeriksaan telah disampaikan langsung oleh BPK RI kepada DPRD dan penjabat Gubernur Gorontalo melalui rapat paripurna tanggal 29 Mei 2023 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa memberikan apresiasi kepada capaian tersebut. Prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga postur APBD kita tidak hanya tertib administrasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tetapi memiliki nilai manfaat yang mengarah pada kemajuan Provinsi Gorontalo dan kesejahteraan masyarakatnya. Meski demikian, beberapa catatan juga telah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap pemeriksaan kinerja pemerintah Provinsi Gorontalo, seperti pembayaran honorarium tim pelaksanaan kegiatan pada beberapa SKPD yang melebihi dari ketentuan Perpres 33 atau COVID-33 yang menghantui kita semua. Kekurangan volume atas pekerjaan belanja modal pada Dinas PUPR dan Dikpora, serta penataan penatausahaan aset pada pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang semuanya catatan tersebut hendaknya menjadi pembelajaran dan referensi dalam tata kelola pemerintahan di Provinsi Gorontalo yang berdasarkan pada good governance dengan mengutamakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, setelah mencermati rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2022, fraksi Demokrat Nurani Bangsa berpendapat bahwa capaian pengelolaan keuangan sedikit banyaknya langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi positif perkembangan dan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Meskipun kita semua tahu bahwa pada 2022 konsentrasi kita masih pada tema besar, pemulihan ekonomi nasional. Setelah dilanda pandemi COVID-19, namun hal ini tidaklah bisa jadikan hambatan agar proses recovery tata kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat kita harus tetap terus dilanjutkan. Fraksi kami juga memberikan apresiasi terhadap aspek perekonomian, di mana pertumbuhan ekonomi provinsi sepanjang tahun 2022 tercatat tumbuh 4,04%, jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, tahun 2021, yang tumbuh sebesar 2,41%. Ini berarti bahwa kondisi kita relatif mulai stabil dan diharapkan bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, agar kuantitas pertumbuhan ekonomi tersebut dapat berbarengan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan diharapkan pula agar pertumbuhan ekonomi kita semakin menguat sebelum adanya pandemi COVID-19 yang berada di kisaran 6%. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, fraksi kami juga hendak memberikan catatan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, nomor 1, fraksi DNB memberikan catatan terhadap derajat kemandirian fiskal daerah yang dalam hasil diseminasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada penghujung tahun 2022, yang menunjukkan bahwa derajat kemandirian fiskal Gorontalo masih berada di zona merah, belum mandiri. Hal ini tentu menuntut kita semua agar eksekutif, legislatif, dan seluruh komponen masyarakat bisa merumuskan formula agar pendapatan asli daerah semakin meningkat, sehingga pembiayaan agenda pembangunan sebagian besar tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat.
Hal ini karena naik dan turunnya pendapatan transfer dana pusat ke daerah seperti Gorontalo akan turut mewarnai pertumbuhan ekonomi Gorontalo. Terhadap jumlah nomor 2, terhadap jumlah silpa sebesar 200 miliar lebih, saya tidak menyebut lebihnya berapa karena kata teman-teman tadi sebelum saya ada misinformasi tentang silpa ini, Pak Penjabat Gubernur. Jadi saya tulis di sini 200 miliar lebih. Fraksi kami berpandangan bahwa ke depan hal tersebut memerlukan perencanaan yang cermat dan tepat agar APBD kita bisa dimanfaatkan secara lebih optimal dan tepat sasaran. Terlebih di masa pasca pandemi ini, banyak sektor yang membutuhkan agar anggaran untuk kelancaran program dan agenda-agenda yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang utama. Sementara perdagangan dan industri berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi alternatif seiring membaiknya dunia usaha pasca pandemi COVID-19. Maka kami mendorong agar ada upaya dari pemerintah daerah untuk menerapkan strategi percepatan perbaikan sektor pariwisata sehingga mampu bertahan dan menjadi motor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyelarasan program dinas teknis maupun relokasi anggaran. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormatin, berkenaan dengan hal tersebut, fraksi Demokrat Nurani Bangsa memberikan beberapa saran kepada pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, kami mengapresiasi dalam proses transisi kepemimpinan dari penjabat gubernur sebelumnya ke penjabat gubernur yang berlangsung hampir 2 bulan ini. Secara serius Pak Gubernur kami nilai sudah sangat serius dan fokus telah melaksanakan konsolidasi secara menyeluruh. Yang itu berarti tujuan pemerintah untuk membangun Gorontalo dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, terarah dan integralistik. Kami berharap agar waktu yang tidak terlalu lama hasil konsolidasi tersebut telah membuahkan hasil, antara lain langkah pemerintah baik secara preventif maupun responsif memiliki kesamaan cara pandang baik dari penjabat gubernur hingga pimpinan OPD untuk seluruh masalah, isu, dan agenda pembangunan di Provinsi Gorontalo. Yang kedua, saran kami guna mempercepat penurunan angka kemiskinan di Gorontalo, karena Pak Gubernur saya baca di berita hari ini meminta UNG untuk mengkaji gitu kan, karena sudah dikasih bantuan kemiskinan nggak turun-turun katanya begitu. Jadi Pak Gubernur aja bingung gitu. Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Gorontalo, pemerintah daerah perlu mendorong sektor-sektor produktif melalui OPD sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Peningkatan pada sektor non-pertanian perlu menjadi perhatian agar pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi tidak hanya mengandalkan sektor pertanian. Berubahnya struktur produksi ekonomi akan berdampak pada pergeseran struktur tenaga kerja yang awalnya bekerja di sektor pertanian ke pekerjaan ke sektor non-pertanian. Yang ketiga, sebagian belanja ekonomi cenderung mendorong kinerja melalui kegiatan fisik yang hanya berfokus pada daerah perkotaan, sehingga menimbulkan ketimpangan dengan wilayah lain. Kami menyarankan agar pemerintah daerah bisa memperhatikan daerah lainnya, maupun kebijakan yang bisa ditempuh selain persoalan infrastruktur adalah dengan merumuskan program peningkatan skill pekerja atau masyarakat yang ada di daerah sekitar, wirausaha, serta pemberdayaan sektor produktif lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Akhirnya, fraksi kami berharap beberapa catatan dan rekomendasi atau saran di atas dapat diseriusi dan dapat ditindaklanjuti bersama OPD dan penjabat gubernur. Bersama ini, fraksi Demokrat Nurani Bangsa menyatakan menerima Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 ini dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan tata tertib Dewan. Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo, 26 Juni 2023. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa DPRD Provinsi Gorontalo sudah tertanda tangan Ketua dan Sekretaris. Terima kasih.
Terima kasih kami sampaikan pada juru bicara fraksi Demokrat Nurani Bangsa yang dibawakan langsung oleh ketua fraksinya Insinyur Erwin Ismail. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati. Setelah kita mengikuti dan mendengarkan pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022, bahwa seluruh fraksi atau 7 fraksi yang ada di DPRD semuanya menerima dan mengharapkan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan peraturan DPRD. Namun demikian, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan tanggapan dan jawaban dari Gubernur Gorontalo. Sesuai hasil konsultasi dan komunikasi dengan Pak Gubernur, Gubernur akan menjawab secara langsung hal-hal yang bersifat umum, dan hal-hal yang bersifat teknis akan diberikan jawaban secara tertulis untuk dibahas pada saat pembahasan dengan TAPD Banggar. Untuk itu, dengan segala hormat, Pak Gubernur, kita perkenankan untuk memberikan jawaban-jawaban terkait dengan respon-respon dari fraksi 7 fraksi yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo. Dengan segala hormat kami perkenankan. Baik, karena terlalu banyaknya masukan-masukan ini dan agar supaya tune in bagus, maka saya skors dulu selama 10 menit untuk hal tersebut. Apa saudara setuju? Setuju. Pak Ketua, saya tidak interupsi karena di skors kan, ya. Sumbang saran saja Pak Ketua. Kami di Komisi 1 itu ada agenda yang sudah terjadwal dan sekarang mereka sudah ada di bawah, ada RDP kita. Dan kalau menunggu jawaban Pak Gubernur ini akan lama, kami sarankan semuanya tertulis saja Pak Ketua. Terima kasih. Pak Iwan, sudah disepakati dan saya kira Komisi 1 menyesuaikan karena ini yang priority. Besaran Ketua. Ini yang priority menyesuaikan. Karena agenda RIK itu yang ini. Ya, saya mau kasih pantun Bapak ya, kalau begini. Makasih. Sabar. Masih skors ini, skors.